Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Devrana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498944519. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan, yaitu untuk tugasnya Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain, serta 1 kantor cabang. Spesifikasi jaringannya, departemen penjualan 50 perangkat, pemasaran 30, TI 10, server 5, dan terdapat koneksi WAN. Lalu untuk kantor cabang, perangkatnya 20, lalu tersedia koneksi WAN untuk kantor pusat. Lalu alamatnya IP yang tersedia kita menggunakan 192.168.10.0/24. Oke, kita masuk pada desain subnettingnya. Untuk soal nomor 1, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan alamat IP yang diberikan. Tentukan subnet mask alamat jaringan, tentang alamat IP dan alamat broadcast. Oke, di sini saya mengambil referensi dari ini, subnet mask quick reference. Oke, untuk departemen penjualan kebutuhan hostnya 50, kita pakai subnet mask yang /26. Dalam tabel /26 pak hostnya 64, kebutuhan kita 50, masih sisa 14 ya. Lalu untuk network addressnya kita menggunakan 192.168.10.0, lalu usable range nya 192.168.10.1 sampai 62. Lalu untuk broadcast yaitu alamat IP sebelum terakhir atau satu alamat IP sebelum sisa alamat terakhir, yaitu untuk broadcastnya 192.168.10.63. Oke. Lalu untuk departemen pemasaran kita menggunakan subnet mask /27. Dalam tabel max hostnya 32, masih ada sisa 2 ya. Lalu untuk network addressnya kita menggunakan 192.168.10.64, lalu usable range nya 192.168.10.65 sampai 94. Lalu untuk broadcastnya kita mendapatkan 192.168.95. Oke, kita lanjut. Untuk kantor cabang kebutuhan hostnya 20, jadi kita menggunakan max length /27, yaitu max hostnya 32, jadi terdapat sisa 22 host yang masih simpan buat nanti pertumbuhan di masa depan. Untuk kantor cabang network addressnya kita menggunakan 192.168.10.96. untuk usable range nya yaitu 192.168.10.97 sampai 126. Lalu untuk broadcastnya 192.168.10.127. Oke, kita lanjut departemen TI ya, kita menggunakan /28. Di sini kebutuhan hostnya 10. Untuk di dalam tabel /28 itu max hostnya 16, masih ada sisa 6. Untuk departemen TI kita menggunakan network address 192.168.10.128, usable
usable range-nya menggunakan 192.168.10.129 sampai 142, yaitu untuk broadcast address-nya kita mendapatkan 192.168.10.143. Untuk server sesuai kebutuhan kita menggunakan 5 server. Di sini saya menggunakan maxlength subnet max-nya /29, atau dalam tabel max host-nya itu 8, berarti masih terdapat 4 sisa. Lalu network address-nya kita menggunakan 192.168.10.144. Untuk usable range-nya 192.168.10.145 sampai 150. Untuk broadcast-nya 192.168.10.151. Oke, kita lanjut. Untuk koneksi WAN-nya kita membutuhkan 2, jadi kita menggunakan maxlength subnet max/30, yaitu untuk kebutuhan max host-nya 4 ya. Kenapa kebanyakan dilebihkan? Karena di dalam soal pastikan alokasi alamat IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi jika ada penambahan, masih ada sisa host yang tidak terpakai. Oke, kita lanjut. Koneksi WAN, untuk network address kita menggunakan 192.168.10.152. Untuk usable range-nya 192.168.10.153 sampai 154. Untuk broadcast address-nya kita mendapatkan 192.168.10.155. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 2, buat tabel routing status sederhana. Router kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet max, next hop, atau interface atau /interface yang digunakan. Untuk tabel routing untuk status untuk router pusat, destination network-nya kita menggunakan 192.168.10.96. lalu subnet max-nya kita pakai 255, 255, 255, 224. Lalu untuk next hop interface-nya kita menggunakan 192.168.10.154. Untuk keterangannya mengarahkan lalu lintas data dari kantor pusat menuju LAN kantor cabang. Oke, untuk subnet max pada departemen kita belum sebutkan ya. Untuk departemen penjualan Pak 255.255.255.192, pemasaran sampai koneksi WAN subnet max-nya sama, yaitu 255, 255, 255.224. Oke, kita lanjut untuk tabel routing status untuk router cabang. Karena kantor cabang itu adalah stub network jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar masuk via WAN, di sini kita bisa menggunakan default router ya. Jadi biar efisien lah intinya. Untuk default routernya ya 0.0.0.0, subnet max juga sama default. Lalu untuk next hop interface-nya 192.168.10.153. Untuk keterangannya mengarahkan seluruh permintaan data baik menuju divisi-divisi di kantor pusat maupun ke internet melalui router kantor pusat. Kalau pakai per divisi nanti tidak efisien ya. Sebenarnya mah bisa, tapi kurang efisien aja.
Misalkan kita harus menentukan subnext departemen penjualan, pemasaran, kantor cabang, departemen TI, padahal koneksinya hanya melewati satu router pusat, melalui kantor cabang, dan sebaliknya kantor cabang mengirimkan data ke kantor pusat hanya melalui satu jalur, yaitu jalur router pusat. Lalu untuk alamat IP yang belum terpakai atau bebas dialokasikan untuk kebutuhan masa depan dari blok 192.168.10.0/24 adalah untuk rentang IP keseluruhan, sisanya 192.168.10.156 hingga 255, yaitu totalnya 100 IP sesuai dengan kebutuhan host 50 30 20 10 52, berarti ini 80 100 10 19 111. Sisa dari ini total alamat IP nya adalah 100 alamat IP. Jadi misalkan kantor ini akan bertumbuh atau berkembang menjadi lebih besar, alamat IP yang tersedia masih cukup banyak. Oke, sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang kurang jelas, dan mohon maaf bila terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.